Kan itu kalau 1 jam berarti Kenapa? 1 jam karena firman. Oh ya dia firman Itu kalau itu. Emang kelihatan gitu? Kayak gue nggak kelihatan. Ya udah, biar aja. Kayak kalau gue lewat jangan gitu. Shalom teman-teman. Sekarang kita udah berkumpul lagi bersama-sama di sini. Kita mau beribadah pada hari Minggu ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik dan dapat mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepada kita pada hari ini. Amin. Oke teman-teman, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa untuk mulai kebaktian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menibahkan kami sampai di sini dengan selamat. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ibadah pada hari Minggu ini. Kami dapat beribadah dengan tenang dan dapat berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, bimbing kami, sertai kami dalam ibadah kali ini, agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik, dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, beracara dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita mau berkumpul di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Ave Kemuliaan. Kami berkumpul, Tuhan. Kami berkumpul, Tuhan, di hadapan
hidup kita dapat memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus kita. Sekarang kita mau masuk ke dalam ayat ke-8. Mari kita membuka Alkitab kita. Diambil dari Mazmur pasal 63. Di sini kita akan baca satu perikop saja. Jadi ayat 2 sampai 9-nya kita baca satu perikop aja. Kita baca bersama-sama. Kerinduan kepada Allah. 1, 2, 3. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus padamu. Tubuhku rindu padamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang padamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan menegakkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang awal malam, sungguh Engkau akan menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan, dan raja akan bersukacita dalam hal. Tapi dengan dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disunat. Ya teman-teman, kita sebentar lagi mau memperingati pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Jadi ada, waktu itu saya pernah baca suatu gambar yang mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah seorang yang paling terluka, paling disakiti, tapi dia tidak menutup dirinya. Dia malah memanggil kita, membuka dirinya untuk kita supaya semua bisa kembali kepada Dia. Jadi kita juga di sini yang sudah setiap hari melakukan kesalahan, Tuhan mengundang kita untuk tidak menutup diri, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita ingat pengorbanannya. Sebentar lagi akan kita peringati. Kita nyanyikan lagu Kasih-Mu Terhembus. Ya, lagu ini menceritakan tentang pengorbanan Tuhan sebelum di kayu salib dengan lutut berteduh. Dengan lutut berteduh, Kau berkata pada Bapa, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu jadilah. Tak pernah
kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu terbesar. Kita pujikan ref lagu. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu. Kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Betapa aku mencintai dengan lemah. Betapa ku mencintaimu, pengorbananmu. Kasih-Mu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasih-Mu termegah untukku. Saudara pemazmur berkata, janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Saudara-saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar bahwa keindahan daripada kekudusan, kita mengerti saudara-saudara dengan pikiran kita. Kita mengerti dengan otak kita bahwa memang seharusnya kita bisa melihat keindahan daripada kekudusan, keindahan hidup tanpa dosa. Tapi sebetulnya kalau kita boleh jujur, saudara, apakah kita mencintai kekudusan? Apakah kita ingin hidup kudus? Lebih enak mana? Hidup tidak kudus dan hidup kudus. Tubuh kita, jiwa kita lebih suka mana, saudara-saudara? Saya yakin karena jiwa yang berdosa, tubuh kita yang berdosa, hidup kita yang berdosa, kita lebih mencintai hal-hal yang tidak kudus. Karena itu, saudara-saudara, Yesus mati. Sehingga waktu kita mencintai hal-hal yang tidak kudus, kita mencintai hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, kita mencintai hal-hal yang menderitakan Tuhan, di situ Tuhan tunjukkan penderitaan, Tuhan tunjukkan karya salib, saudara-saudara, bukti cintanya pada kita. Supaya ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang mendukakan Tuhan, itulah yang membuat Tuhan disiksa dan disalib. Dan supaya kita butuh setiap hari anugerah Tuhan, kita butuh setiap hatinya berteluk di hadapan Tuhan dan minta, Tuhan, aku manusia berdosa, aku manusia celaka, ampuni aku Tuhan. Berikan anugerah-Mu supaya aku bisa mencintai hal-hal yang baik. Berikan anugerah-Mu supaya aku bisa melihat hal-hal yang baik, yang suci itu indah. Karena itu di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan natur manusia yang berdosa, Tuhan, kami terkadang tidak bisa melihat keindahan. Kami perlu anugerah. Dan anugerah itu sudah diberikan di dalam Yesus yang mati di kayu salib menebus kita. Ini kesempatan bagi setiap kita untuk meminta ampun atas setiap dosa kita, setiap hal-hal yang kita lakukan yang kita sukai, tetapi yang berlawanan dengan firman Tuhan. Dan biarlah kita minta ampun dan kita minta anugerah Tuhan supaya kita bisa melihat hal-hal yang indah, supaya kita bisa melihat hal-hal yang baik. Dan jika kita tidak bisa melihat hal-hal yang baik itu, kita bisa melihat Kristus yang tersalib bagi kita, yang menderita bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami sebagai manusia yang berdosa, tinggal di dalam dunia yang melihat keberdosaan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dan indah.
sulit bagi kami untuk melihat keindahan daripada kekudusan. Karena kekudusan pun di dunia ini sudah betul-betul sangat sulit ditemui itu. Biarlah kami boleh belajar melihat keindahan Tuhan di dalam kekudusan. Biarlah kami boleh melihat keindahan Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kami membutuhkan anugerah Tuhan di dalam kehidupan setiap kami yang masih muda ini. Dan bersyukur bagi Yesus yang mati bagi kami, yang menderita bagi kami, sehingga itu juga membuat kami Tuhan, saat kami melakukan segala hal yang buruk, yang jahat di mata, kami selalu berhadapan dengan wajah Kristus, wajah Kristus yang penuh dengan luka, yang mengasihi kami, yang tak luka karena segala perbuatan kami yang jahat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya anugerah atas kami, pengampunan-Mu atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap bangkit berdiri dengan gereja di sepanjang abad dan zaman. Kita mendeklarasikan pengakuan iman kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya teman-teman, kita sudah melakukan urusan kita. Sekarang kita ingin memuji Tuhan, kita mau bersyukur atas segala pengorbanan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri lagi. Kita mau bangkit, kita mau serukan nama Yesus. Tepuk tangan teman-teman. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita mulai dimisahkan, Allah hidup dengannya, dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri sebentar. Kita buat diri sebentar. Kau akan hidup darinya, dengan kuasa namanya. Yesus, nama Yesus, menara yang kuat.
Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita ingin persiapkan hati kita. Kita ingin mencari dan menggali firman Tuhan. Kita minta Tuhan untuk membimbing kita. Mari kita nyanyikan lagu Kau Tuhan Allah Maha Tahu. Di sini dikatakan kita tidak dapat lari kemana-mana untuk menjauhi Tuhan, karena Tuhan akan selalu ada di dalam hati kita. Manakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang telah memilih kami dari kekekalan untuk menjadi anak-anak-Mu oleh karya Kristus Putra-Mu, dan bahkan Roh Kudus-Mu diam di dalam kami, dan tubuh kami menjadi baik-Mu. Biar kiranya sungguh dalam kehidupan kami pun kami mengagumi kekudusan-Mu, dan kami menghidupi kekudusan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak muda Kristen. Tolonglah pemberitaan firman pada siang hari ini dalam Kristus Yesus. Amin. Baik, selamat siang teman-teman. Tolong lampunya dimatikan aja yang atas. Baik, kita belajar tentang kekudusan Allah. Nah, yang pertama ingin saya perkenalkan teman-teman, yaitu tentang tokoh ini. Tokoh yang saya yakin sekali kamu nggak kenal. Oke ya?
kecuali mungkin Ko Johan atau Pak Wanta ya. Dan ini seorang tokoh teman-teman yang sangat terkenal dalam lingkungan teologi. Nah, dia menuliskan sebuah buku, dia hendak mengatakan demikian, bahwa semua sifat-sifat Allah itu sama. Tetapi di dalam Alkitab, ini dia katakan, ada 4 sifat yang lebih menonjol yang dituliskan di dalam Alkitab daripada sifat-sifat lain, yaitu kuasanya, hikmat, kasih, dan kekudusan. Dan bukan hanya berhenti di situ. Bloss juga mengatakan bahwa di antara keempatnya tersebut, yang paling utama dia katakan, yang paling sering ditonjolkan dalam Alkitab, yaitu kasih dan kekudusannya. Itu makanya dia mengatakan demikian pada saat Kristus di kayu salib. Di situ paling jelas, teman-teman, paling jelas bagaimana kekudusan Allah itu dinyatakan. Allah Bapa sendiri menghukum putranya, karena pada saat itu seluruh dosa ditimpakan kepada Kristus. Jadi kekudusan Allah itu nyata benar di salib, dan sekaligus kasihnya paling jelas dinyatakan di kayu salib, karena anaknya yang tunggal dia mau berikan demi kita manusia berdosa yang ada musuh. Tetapi yang menarik juga ada seorang teolog, teman-teman. Nah, Rudolf Otto. Nah, Rudolf Otto ini menuliskan sebuah buku tentang kekudusan Allah. Nah, yang menarik di dalam bukunya tersebut, dia mengatakan satu kalimat bahwa ini adalah suatu sifat yang paling penting, yang esensial, yaitu kekudusan Allah. Dan pada saat kita bicara tentang kekudusan Allah, teman-teman, ini menjadi suatu sifat yang bagi kita itu sifat yang menakutkan, yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Kalau kita bicara tentang kasih Allah, dan kita suka bicara tentang Allah yang Maha Kasih, dan kita suka mendengarkan. Karena apa? Sifat Allah itu, kasih Allah itu menunjukkan imanensinya. Artinya dekatnya Allah kepada kita. Maka kita suka menyebutkan Allah itu sebagai Bapa, sebagai sahabat, untuk menunjukkan kasihnya kepada kita. Tetapi pada saat kita bicara tentang kekudusan Allah, ini menunjukkan akan sifat transendensi Allah, Allah yang jauh di sana. Dan bukan hanya itu, pada saat bicara tentang kekudusan Allah, ini menjadi sesuatu yang bagi kita itu menakutkan dan membuat kita tidak mau dekat, membuat kita merasa terhukum, merasa bersalah, dan bahkan membuat kita ingin bersembunyi, nggak mau menghampirinya. Tetapi Rudolf Otto mengatakan ini adalah esensi daripada Allah, Allah yang Maha Kudus, yang menunjukkan betapa dia itu berbeda dengan yang lain, berbeda sekali dengan yang lain. Suatu sifat yang menimbulkan kekaguman, tetapi juga ketakutan. Nah, itu teolog. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, ternyata Tritunggal yang kudus itu nyata di dalam Alkitab. Kalau kita perhatikan bagaimana Allah Bapa itu dikatakan demikian, teman-teman. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Ini adalah pernyataan malaikat. Dan tidak ada, teman-teman, di dalam Alkitab sifat Allah itu dinyatakan 3 kali berulang. Di dalam catatan orang-orang Yahudi, mereka jika hendak menyampaikan sesuatu yang penting, mereka ulang. Biasanya 2 kali. Tapi ini 3 kali menunjukkan sesuatu yang sangat penting daripada sifat Allah, bahwa dia itu kudus. Itu Allah Bapa. Dan menarik, Allah Anak pun itu disebutkan dia adalah Allah yang kudus. Yesus tidak berdosa. Itu pengakuan daripada Petrus, pengakuan Yohanes demikian juga, dan rasul-rasul lain termasuk juga Paulus. Tetapi yang menarik daripada pengakuan ini, teman-teman, iblis pun pada saat Yesus hendak mengusir akan iblis di sinagog, apa yang dikatakan oleh iblis? Ini pengakuan iblis, teman-teman. Dikatakan, pergilah engkau Tuhan. Engkau apa dikatakan? Yang kudus dari Allah. Nggak dikatakan yang kasih daripada Allah. Nggak ada dikatakan. Atau yang penuh hikmat daripada Allah. Tapi yang kudus, setan. Dan roh Allah pribadi yang ketiga itu kita kenal sebagai apa, teman-teman? Bukan roh kasih, bukan roh kuasa dikenal, tapi apa? Roh kudus. Dan kita gereja
berpikir pada saat saya menyatakan gereja gedung, teman-teman. Gereja itu adalah kita, orang-orang percaya. Dan kita pun gereja, teman-teman. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, kita gereja ini dikatakan bait Roh Kudus, tempat tinggal Roh Kudus. Dan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan bahwa kita, kamu, individu, tadi plural. Sekarang individu, kamu pribadi pun tempat tinggal Roh Kudus. Luar biasa, teman-teman. Jadi di dalam Alkitab betapa nyata akan kekudusan Allah. Ketiga pribadi Allah dinyatakan kudus, dan kita pun gereja dinyatakan sebagai gereja yang kudus. Nah, ini suatu istilah yang sudah sering kita dengar, kados, ya, atau hagios dalam Perjanjian Baru. Arti dasarnya itu terpisah, teman-teman, terpisah. Jadi kekudusan Allah itu hendak menunjukkan betapa dia itu terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari dosa, terpisah dari kejahatan, terpisah dari keduniawian. Sehingga benar yang dikatakan oleh Rudolf Otto, sesuatu yang berbeda sepenuhnya, benar-benar berbeda dari yang lain. Karena Allah itu terpisah daripada dosa, dan karena dia terpisah dari dosa, ia membenci dosa. Nah, ini membuat kita takut, teman-teman, ya, membenci dosa. Nah, tapi saya pikir kita cukup di sini tentang kekudusan Allah. Saya ingin lebih banyak kita bicara panggilan kita untuk hidup kudus. Nah, pada saat Allah memanggil kita, teman-teman, dikatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, pada saat kekudusan itu ditempatkan kepada manusia, kepada orang percaya, itu mempunyai dua makna, yaitu makna negatif, yaitu terpisah dari. Nah, itu tadi ditujukan kepada Allah, terpisah daripada dosa. Tetapi panggilan kita juga ada yang bermakna positif, yaitu kita ini dikhususkan. Jadi artinya kudus itu terpisah, dipisahkan dari dosa atau hal dunia, tapi juga dikhususkan, didedikasikan untuk Tuhan, pelayanan Tuhan, kebenaran. Karena itu mari kita buka dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama. Satu Petrus 1 ayat yang ke-14. Sudah ketemu ya? Saya akan baca 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apapun yang kau perbuat. Terjemahan lain mengatakan demikian, apapun yang kau perbuat, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi ini panggilan kita, teman-teman, untuk menjadi kudus. Karena apa? Kita ini diciptakan menurut gambar Allah. Allah itu kudus, maka kita ini dipanggil untuk merepresentasikan Allah yang kudus di dunia ini. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk kita bisa kudus? Nah, 1 Petrus itu mengatakan dua cara. Saya menunjukkan sini, teman-teman. Yaitu yang pertama di ayatnya yang ke-14 dikatakan apa? Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini menunjukkan aspek positif dari kata kudus itu, yaitu dikhususkan untuk mentaati firman. Tetapi yang kedua, yaitu aspek yang negatif, jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu. Artinya terpisah dong dari dosa, terpisah dari hawa nafsu yang berdosa. Nah, pada saat ini saya hendak lebih fokus kepada bagian yang kedua, yaitu untuk kita menjauhkan diri daripada hawa nafsu supaya kita bisa hidup kudus seperti Allah yang adalah kudus. Yaitu apa? Menjauhkan apapun yang menjadi dosa, apapun yang menjadi dosa kita, dosa yang sering kita lakukan berulang-ulang. Itu yang terutama harus kita kalahkan. Dan apa itu dosa? Ada begitu banyak dosa, benar. Terutama di abad pertengahan, teman-teman, ada dikatakan 7 dosa maut. Dosa yang sangat serius, maut, yang bisa mengakibatkan kematian rohani. Yang pertama, misalkan kesombongan, teman-teman, hawa nafsu, amarah. Amarah itu dosa. Keserakahan,
dan juga kemalasan. Jadi kemalasan itu adalah dosa, tapi yang dimaksud di sini lebih kepada kemalasan rohani, tidak mau mendisiplinkan diri, iri hati, dan kerakusan. Jadi rakus pun juga adalah sebuah dosa. Tapi di antara banyak dosa ini teman-teman, saya tidak ingin bicara tentang ketujuh dosa ini. Saya ingin lebih fokus lagi. Oke? Saya ingin lebih fokus lagi kepada dosa yang saya yakin sangat relevan dalam kehidupan kita anak-anak muda, yaitu hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu, teman-teman? Hawa nafsu itu adalah suatu perasaan atau sebuah keinginan yang tidak pantas dan secara moral itu salah. Dan sering sekali hawa nafsu, sering sekali teman-teman, hawa nafsu itu dikaitkan tentang hal seks. Jadi kita ingin bahas tentang dosa hawa nafsu, dan saya percaya sekali orang ini teman-teman dipakai oleh iblis. Kamu tahu siapa orang ini? Hugh Hefner. Nggak tahu juga, nggak apa. Tapi, nah ini ada satu kalimat yang dia katakan demikian teman-teman. Jadi dia mencoba untuk orang-orang, terutama anak-anak muda itu, supaya terjerat di dalam hawa nafsu. Dia katakan demikian teman-teman. Sebuah filosofi yang coba dia ajarkan teman-teman, bahwa kesenangan di atas segala-galanya. Artinya apa? Kesenanganlah yang paling tinggi untuk menentukan itu benar atau tidak, layak untuk diambil, dipilih atau tidak. Nah, Hugh Hefner ini teman-teman, yang menarik itu bahwa pada Desember 53, di situ dia membuat sebuah revolusi teman-teman, yaitu menerbitkan pertama sekali majalah Playboy. Saya nggak perlu jelaskan itu apa majalah Playboy teman-teman ya. Tapi bayangkan di hari Natal, di bulan Natal Desember 53, dia menerbitkan majalah Playboy hendak merayakan ketelanjangan. Dan melalui itu teman-teman, orang ini kemudian mengeluarkan akan pernyataan-pernyataan yang tadi itu meremehkan akan yang namanya itu hawa nafsu. Dia juga mengatakan kalimat demikian, yaitu kesenangan tidak membutuhkan pembenaran. Jadi jika itu menyenangkanmu, termasuk melihat hal yang porno. Bahkan next dia katakan lagi bahwa kenikmatan itu baik, karena itu terimalah dan singkirkan jauh-jauh segala keberatan yang ada. Jika melihat porno itu menyenangkan dan membawa kenikmatan, nggak usah deh pikir benar atau tidak, lakukan. Kesenangan di atas segala-galanya. Jadi ini sebuah revolusi seksual yang dilakukan oleh Hugh Hefner, menerbitkan Playboy. Dan bahkan sayangnya teman-teman, Februari 2006, di tengah berbagai kontroversi, Playboy diterbitkan di Indonesia. Ini bukan edisi pertama, teman-teman. Dan menariknya, orang-orang Kristen saat itu diam. Yang aktif demo itu adalah kaum Muslim. Nah, kita akan coba melihat teman-teman bagaimana cara kerja akan iblis untuk memakai akan hawa nafsu ini. Nah, akses pornografi. Hugh Hefner menerbitkan akan Playboy teman-teman. Tetapi zaman berubah. Kemajuan teknologi semakin luar biasa, sehingga orang tidak lagi melihat ini teman-teman. Kesini, internet dan HP. Sehingga menarik sekali teman-teman bagaimana dikatakan bahwa internet dan HP itu benar-benar akses yang dipakai oleh iblis untuk mempengaruhi akan anak-anak muda di dunia. Next. Nah, teknologi pun mempermudah akan hal ini teman-teman. Kalau kamu perhatikan bagaimana di internet, itu berdasarkan data internet, bahwa umumnya ini di Indonesia, pengguna internet itu ada sebanyak 57,8 juta. Tetapi yang menarik, next, berdasarkan riset teman-teman, orang-orang yang mencari Yesus, mencari itu sangat banyak, 173. Bagaimana dengan pornografi teman-teman? 187 juta. Jauh lebih dicari orang pornografi daripada Yesus Kristus. Next. Bahkan teman-teman, smartphone. Nah, ini menarik sekali, HP dan smartphone. Kita memiliki smartphone teman-teman, yang sayangnya dibeli oleh orang tua kita sendiri, tapi kita pakai untuk tujuan yang tidak tepat.
65% lalu lintas internet di Indonesia menggunakan HP, dan 90% pemuda Indonesia mengakses pornografi melalui HP. Kalau dulu teman-teman, pada saat saya membicarakan ini, saya tidak tampil sebagai orang yang tidak pernah terlibat dalam pornografi. Saya pernah jatuh ke dalamnya, tapi saya berhasil mengalahkan. Karena itu saya ngerti sekali teman-teman tentang pornografi. Jika dulu saya mencoba untuk mencari pornografi itu sulit teman-teman. VCD harus banyak koneksi dan itu caranya diam-diam. Bahkan buku-buku teman-teman, buku-buku cerita, buku kuning. Tetapi sekarang begitu gampangnya untuk mengakses pornografi. Bahkan smartphone itu sendiri teman-teman. Bahkan papamu ada di depan pun kamu bisa mengakses teman-teman. Luar biasa. Dan ini dipakai oleh iblis, ditunggangi oleh iblis. Next, mungkin kamu pernah mendapatkan SMS seperti ini teman-teman. Yang mau puas phone sex, plus lihat video seks, plus foto bugil, plus chat seks, invite, indah. Keren banget namanya teman-teman. Indah, dikasih nomor PIN-nya dan ada garansi, dijamin puas. Pernah nggak dapat gitu teman-teman? Saya pernah. Saya nggak yakin kalian nggak pernah, karena itu random dia. Nah ini teman-teman, jadi ini cara iblis teman-teman melalui smartphone. Dan berikutnya kita perhatikan teman-teman, next, bahkan melalui email pun 30% spam itu berisi akan hal-hal pornografi. Next, nah perhatikan ini, berdasarkan data teman-teman, tahun 97 semua situs porno itu berjumlah 22.000. Tetapi tahun 2000 teman-teman mengalami kenaikan 10 kali lipat lebih konten porno teman-teman. Dan pada tahun 2003, ini 3 tahun loh jaraknya, 1,3 juta, 5 kali lipat lebih konten pornografi. Bayangkan, bisa nggak dibayangkan teman-teman, betapa kita ini dilingkupi dari berbagai sudut. Bayangkan, iblis itu coba untuk menghancurkan pemikiran, hati, perbuatan, terutama orang-orang Kristen. Next, data berikutnya teman-teman ini mengatakan seks adalah topik nomor 1 yang dicari di internet. Dan sialnya 60% kunjungan internet, 60% teman-teman, menuju porno. Dan berikutnya 70% kunjungan pengguna internet belum. Pengguna internet belasan tahun adalah menuju situs pornografi. Nah ini yang menarik teman-teman. Ini adalah data dunia, tapi saya mau bicara tentang ini. Komunitas penggiat teknologi informasi Kediri. Siapa yang tahu di mana Kediri? Hah? Cukup banyak ternyata teman-teman ya. Jadi sebuah kota, tapi kota kecil di Jawa Timur. Ini yang menarik. Bayangkan di kota kecil, 78% pelajar loh teman-teman ini. Pelajar Kediri datang ke warnet untuk buka situs porno. Wajar mereka ke warnet, mungkin HP-nya, smartphone-nya nggak canggih teman-teman. Jadi ke warnet untuk apa? Lihat situs porno. Bayangkan di kota kecil aja teman-teman seperti itu. Di kita yang smartphone beserta dengan kita 24 jam. Nah, karena itu perlu kamu menyadari teman-teman. Next, ini perlu kamu menyadari bagaimana proses terjadinya, bagaimana otak menangkap memori. Misalkan pada saat kamu melihat hal-hal yang porno, atau kamu melihat pornografi teman-teman. Nah, pada saat kamu melihat akan hal porno itu teman-teman, yang melihat itu sebenarnya bagian otak yang namanya occipital. Jadi ini bukan melihat ini teman-teman, ini hanya sebuah lensa, seperti dalam kamera itu lensa. Yang lihat itu otak, namanya otak occipital. Itu makanya ada kita lihat orang buta nggak bisa melihat, tapi lensanya terbuka. Benar nggak teman-teman? Karena kecelakaan lalu mengalami kerusakan di occipital. Nah, karena itu kemudian dia melihat melalui lensa mata, masuk ke bagian otak occipital, lalu kemudian informasi ini dikirim kemana? Ke bagian otak yang namanya frontal. Ini di mana apa informasi yang didapatkan itu disimpan teman-teman. Disimpan di dalam bagian otak. Dan karena, perhatikan, karena ini suatu hal yang menimbulkan kesenangan, nikmat, walaupun mungkin pada saat pertama ada rasa takut. Ini akan diulang teman-teman.
natur tubuh kita ini adalah sesuatu yang nikmat, kita akan ulang-ulang terus. Itu natur tubuh. Lalu ini tersimpan di memori teman-teman, sehingga ini akan tersimpan selama-lamanya. Sehingga pada saat kamu melihat teman-teman, saat informasi kemudian disimpan di frontal, lalu itu kemudian apa? Membangkitkan nafsu seksual. Dan selanjutnya terserah Anda. Jadi ini serius sekali. Karena itu teman-teman, jika kita melihat akan porno, itu tersimpan dalam pikiran kita, itu akan tetap tersimpan dan menariknya. Pada saat kita melihat akan porno, apalagi video, teman-teman, video porno, itu gampang sekali tersimpan. Dan seandainya pun kita bertobat, kita buang ini semua, kita tidak melihat lagi. Tapi apa yang sudah ada di otak itu tetap tersimpan. Dan itu bisa kita ulang. Bahkan kita bisa berimajinasi seliar mungkin. Seliar mungkin. Bahkan kita berimajinasi menikmati keteranjangan siapapun di dalam pikiran kita. Karena udah ada di memori teman-teman. Dan kita mampu untuk mengolahnya. Lebih liar daripada yang kita pernah lihat. Sehingga pada saat misalkan kamu pergi kuliah teman-teman, diajar oleh guru, tersingkap satu kancing bajunya. Kamu itu bisa memikirkan yang macam-macam teman-teman. Jadi guru ngajar apapun, kamu kepikiran itu aja terus. Dan kamu bayang-bayangkan, imajinasikan seliar mungkin. Pada saat kamu misalkan jalan di mall, kamu lihat seorang cewek teman-teman, cewek cantik gitu ya. Kita kan nggak bisa menghindari untuk melihat cewek cantik, apalagi di zaman fitness teman-teman ya. Fitness semakin semakin menjamur. Orang udah fitness banyak habis uangnya, nggak mungkin dong dia tidak pamerin tubuhnya yang indah itu. Sehingga pada saat itu teman-teman tak terhindar. Sehingga kita melihat, waduh, wanita cantik, dan itu sudah bisa menjadi trigger bagi kita, terutama pria teman-teman, untuk kemudian kita olah lebih lanjut. Sehingga gak heran teman-teman, di dalam grup kami alumni STTRI itu pernah teman saya itu men-sharingkan betapa terkejutnya dia pada saat dia pergi ke sebuah mall yang kelas atas di Jakarta. Pada saat dia masuk teman-teman, sepi akan toilet ini. Tetapi di situ ada dia seorang pria teman-teman, sendiri. Lagi ngapain? Dia menghadap urinoir teman-teman. Lagi ngapain? Dia melihat gerakan-gerakan yang ternyata si pria ini teman-teman di depan urinoir itu masturbasi. Banyak. Di tempat umum. Sampai-sampai kemudian dia mengatakan, bagaimana seandainya saya membawa anak saya yang usia 7 tahun dan dia melihat kejadian itu. Jadi jika seorang sudah terjebak di dalam pornografi, trigger kecil, apalagi trigger besar teman-teman, akan memicu imajinasinya bahkan tak tertahankan. Nah, kita lihat manifestasi akan dosa teman-teman, hawa nafsu ini. Bagaimana kita perhatikan survei daripada Departemen Kesehatan Republik Indonesia ini, pelajar 250 pelajar SMU di Jakarta, dikatakan demikian, 73% diantaranya pernah berbokep ria. Saya nggak tahu bokep kok ditambahin kata ria teman-teman. Berbokep ria. 52% mengaku melakukan masturbasi lebih dari 2 kali seminggu. Dan data ini juga mengatakan 4% diantaranya pernah berhubungan intim. Tapi saya lebih percaya data ini teman-teman. 28,5% pemuda-pemudi telah melakukan hubungan intim. Dan ini tidak mungkin terjadi tanpa sebelumnya terjebak dalam pornografi. Pada saat seorang pemuda terjebak dalam pornografi teman-teman ya, ini perhatikan. Lalu kamu berpacaran. Saat kamu berpacaran, pikiranmu di pacaran itu adalah ingin apa? Ingin menjamah teman-teman. Sehingga pada saat kamu sebagai seorang yang sudah terjebak dalam pornografi, maka kamu akan menjadi seorang pria yang ramah. Tahu artinya ramah teman-teman? Rajin menjamah. Jadi setiap ketemu pacar, pengennya menjamah teman-teman. Pengennya nanya, rumahmu kosong gak? Serius. Pengennya pacaran di tempat-tempat yang gelap. Karena apa? Pikirannya teman-teman sudah dipenuhi akan hal-hal tersebut. Sehingga gak heran, pernah gak seperti ini teman-teman? Dengar akan ini, Pina Sinonom,
Nggak pernah. Oke lah kalau nggak pernah teman-teman. Ini cukup terkenal beberapa minggu lalu. Jadi Ina Sinonong ini gini ceritanya. Ini nggak nama asli teman-teman. Ina Sinonong. Jadi dia itu mengupload fotonya teman-teman. Tapi yang diupload ini adalah foto pada saat dia ada di sebuah hotel. Dan di sampingnya seorang pria. Yang menarik, mereka berpose di mana si perempuan ini hanya ditutupi oleh spray daripada kamar hotel tersebut. Dan mereka berfoto dan si pria memeluk akan bahunya, dia bertelanjang dada. Beberapa foto diupload. Emang mereka bisa ngapain? Masak minum kopi teman-teman? Gak mungkin ya, kita tidak tahu. Dan yang menariknya, kemudian diselidiki oleh polisi teman-teman, bahwa foto itu adalah foto daripada 2 orang pelajar SMP di Karawang. Dekat teman-teman, SMP. Nah, saya mau menunjukkan satu lagi teman-teman. Ini SMP. Kompas teman-teman, saya waktu baca ini. 10 pria mencabuli 2 teman sekelasnya di SMP Wonogiri, kampung teman-teman. Di sela-sela jam pelajaran. 18 kali. Gila nggak? Gila. Next, coba video ditampilkan. Jadi ini adalah manifestasi dosa teman-teman. Kalau kita tetap Maha tahu nih. Maha tahu nih. Dia tahu apa yang di pikiran kita ya. Intan bukan nama sebenarnya, baru berusia 14 tahun. Ia pelajar kelas 2 di salah satu SMP negeri Pontianak. Namun mirisnya remaja berparas cantik. Oke, dimulai dari awal. Intan bukan nama sebenarnya, baru berusia 14 tahun. Ia pelajar kelas 2 di salah satu SMP negeri di Pontianak. Namun mirisnya remaja berparas cantik ini mengaku telah belasan kali melakukan seks bebas dengan pacarnya yang juga berstatus pelajar. Kalau dihitung dari jadinya belum berapa kali? Belasan? Belasan kali. Gimana? Yang aja pertama kali kita sih pacar yang aja pertama kali. Dia kan waktu pertama di rumah. Kenapa bisa sampai di rumah? Gak ada apa? Gak ada. Ada 3 tahun itu kan kami. Itu ada 2 kali. Karena aku dia pun gak sampai dimasukkan. Pernah menolak gak? Terus? Iya, kalau dibilangnya enggak ya. Berarti kayaknya akan masukkan. Udah berapa pacar yang sama atau udah berapa kali? Cuma yang sama 2 pacarnya. Sama 2 pacar kayak gitu. Intan juga mengaku kerap mengantar temannya yang biasa menemani pria hidung belang. Sang teman yang juga pelajar ini biasa memberinya imbalan Rp100.000 jika Intan bersedia mengantarnya bertemu dengan si Om. Biasanya mungkin adik sama teman mungkin ke kafe atau kamu juga ke kafe atau nah itu kan ceritanya nanti aku tuh udah mau villa jadi tinggal ke situ aja sama teman itu langsung ke villanya nanti nunggu di bawah teman nanti naik atas ke kamar sama itu berapa juta? Iya berapa itu? Nggak sampai 1 jam sih paling nggak sampai menit. Kami sih kasih 100 itu. Perkara prostitusi dan seks bebas di kalangan remaja memang bukan hanya tentang Intan dan teman-temannya. Data dari Yayasan Nanda Dia Nusantara mencatat, di Kota Pontianak dari Januari sampai 10 Mei 2011 tercatat 120 remaja terjebak seks bebas dan prostitusi. Dia Citra Rahmatika, Adenana, Roy TV mewartakan. Remaja loh teman-teman bisa melakukan seperti ini yang masih diawasi oleh Intan. orang tua. Apalagi lah kalian yang anak kuliah, yang kontrol orang tua itu makin sedikit. Dan ini di Pontianak teman-teman. Kita ini di kota besar. Dan tidak mungkin orang melakukan hal ini tanpa terlebih dahulu pornografi. Nah, saya mau mengatakan kepada terutama kaum wanita teman-teman. Jika kamu telah melakukan hubungan seks sebelum nikah, ingatlah, kamu yang paling dirugikan. Kamu akan hamil dan bahkan mungkin melakukan dosa-dosa lain seperti aborsi.
Jadi kalau kamu punya pacar, teman-teman perempuan, ini saya benar-benar sangat serius mengatakan. Tapi tiap ketemu dia maunya gitu, teman-teman. Ramah. Tiap ketemu gitu, udah baik putuskan. Benar. Baik putuskan. Nggak ada gunanya. Karena dia nggak mencintaimu, tapi dia memanipulasi tubuhmu. Kamu mau dimanipulasi? Hanya itu memuaskan dia. Itu dia dapatkan, kamu akan ditinggal. Ini serius, teman-teman, terutama perempuan. Lebih baik dikatakan kolot daripada kita menghancurkan masa depan kita. Apalagi panggilan kita sebagai pengikut Kristus yang kudus. Nah, yang berikutnya, data yang berikutnya, teman-teman, mengatakan seperti ini. Sebelumnya. Nah, yang mengalami AIDS, teman-teman, ditemukan kasus AIDS 689 kasus di Jakarta, 23 orang diantaranya 15-29 tahun. Sehingga nggak heran, maka dilakukan akan begitu banyak aborsi, teman-teman. 30% bahkan dilakukan oleh remaja. Dari mana semua kekacauan ini terjadi? Ingat, pada saat usia 15-30, di situ kita remaja dan pemuda itu kita saat itu mengalami yang namanya dua hal, teman-teman, yaitu rasa ingin tahu yang sangat besar, dan yang kedua, dorongan seksual yang sangat besar. Jadi seperti burung merapi, orang budak-budak. Benar. Itu makanya iblis memakaikan hal ini. Dan bahkan dia memakai akan berbagai macam hal lain seperti majalah. Saya pernah menemukan sekitar 4 tahun lalu, teman-teman, majalah Hai. Dan di dalam majalah Hai ini satu tema yang mau dibahas itu tentang masturbasi. Dan argumennya di dalam seluruh akan halaman majalah Hai itu, dia katakan adalah masturbasi itu tidak salah dan menyehatkan. Bayangkan, teman-teman, tidak salah dan menyehatkan. Kalau ada seorang pemuda Kristen yang masih ragu imannya dan dia membaca ini, teman-teman, oh nggak salah ternyata masturbasi. Jadi dari berbagai area iblis mencoba untuk menghancurkan akan anak-anak muda. Nah, 97% remaja di Indonesia dan pemuda terlibat dalam pornografi. Bagaimana dengan pemuda Kristen? Sayangnya, teman-teman, 87%. Kalau data ini benar, terlibat pornografi. Maka pada saat saya berdiri sini, teman-teman, melihat kalian, saya lebih percaya 87% di antara kalian ini terlibat pornografi. Sehingga kita ini tidak ada bedanya dengan dunia. Padahal Allah itu adalah Allah yang kudus. Benar-benar berbeda, teman-teman. Berbeda dan sempurna. Dan inilah panggilan kita, teman-teman, untuk berbeda. Dan paling menyedihkan adalah data ini, teman-teman. Bagaimana akses pornografi itu ternyata paling besar itu didapatkan dari negara Amerika Serikat. Bayangkan, yang notabene Kristen, notabene Injili, konten pornografi banyak daripada negara Amerika Serikat. Dan kalau kita perhatikan juga bagaimana next data yang mengatakan bahwa penikmat pornografi itu lebih banyak cowok. Dan paling besar itu adalah di usia ini, teman-teman, 18 sampai 29. Tapi bukan berarti cewek tidak. Saya itu di waktu saya pembina remaja, teman-teman, ada seorang pelajar putri kelas 11. Lalu dia mendatangi istri saya, teman-teman, dan dia sharing dan tahu apa yang dia sharingkan. Betapa dia sudah terjebak dalam pornografi dan tidak berhenti di situ. Dia masturbasi. Jadi pada saat istri saya menanya, kok bisa kamu mengakses pornografi? Kapan? Pada saat papa mama pergi, rumah kosong. Di situ saya pergi. Dan itu dilakukannya berulang, terjebak di dalam pornografi. Tetapi memang yang lebih umum adalah pria. Nah, next. Namun inilah panggilan kita untuk kita kudus. Tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kudus, teman-teman. Nah, karena itu inilah panggilan kita juga untuk bertobat. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa parahnya pun kita, teman-teman, tangan Kristus tetap terbuka. Tetap terbuka.
Dia Maha Kasih. Dan Dia mau teman-teman mengampuni akan dosa-dosa kita separah apapun kita. Dia tetap mau menerima kita. Jadi pertobatan itu dimulai daripada pengakuan bahwa kita telah terjebak dalam pornografi, terjebak dalam masturbasi. Harus ada pengakuan teman-teman. Itu yang pertama. Karena apa teman-teman? Kalau kita perhatikan, Kristus pun telah mau mati, menderita, menghidupkan untuk menyediakan pengampunan. Menyediakan pengampunan kepada siapapun, betapa brengseknya pun kita, Dia tetap mau datang. Dia tetap mau tangannya terbuka untuk kita. Tapi tidak cukup di dalam pengakuan saja teman-teman, tetapi kita perlu juga berdoa, minta pertolongan Roh Kudus. Mungkin kita ini menganggap suatu hal yang klise, berdoa. Tapi serius teman-teman, doa itu benar-benar besar kuasanya. Saya ini teman-teman, saya sadari bahwa diri saya itu lemah di dalam hal seksual. Jadi di tetangga kita ada tetangga baru teman-teman, baru nikah, dan mereka baru nikah teman-teman, tidak saat itu belum punya anak teman-teman. Jadi si wanita ini mungkin dia mempelajari kebiasaan-kebiasaan saya gitu ya. Jadi setiap pulang kantor dia ada teman-teman di situ, dan pakaiannya tank top dan pakai rok pendek. Nah suatu hari saya nyuci mobil. Nah, saat saya nyuci mobil teman-teman, tentu saya ingin nyuci semua sampai ke atas, benar ya, atap ya. Nah kalau kamu nyuci mobil tentu tahu teman-teman, untuk nyuci atap, untuk menjangkau itu kita naik di atas rodanya, benar nggak? Jadi saya, teman-teman, tiba-tiba saya lihat dia di situ. Ngapain? Nyapu teman-teman. Nyapu halaman pakai tank top dan celana seksinya. Dan tentu nyapu nggak gini teman-teman ya. Nyapu gimana teman-teman? Begini, dan kamu tahu. Lalu saya imajinasikan, apa yang saya lihat? Apa yang saya lakukan kemudian teman-teman? Saya berhenti, saya turun teman-teman, dan saya jujur berdoa dalam hati, Tuhan tolong saya. Tapi mobil harus diteruskan teman-teman. Tanggung, apa yang saya lakukan? Saya balik, dan saya belakangi teman-teman. Waduh, saya cuci, sampai kemudian saya lihat dia tidak ada lagi, baru saya kembali lagi teman-teman, saya bereskan. Dan itu bukan hanya satu kali. Tapi saya serius berdoa kepada Tuhan, tolong saya. Bagaimana supaya jangan sampai karena dia saya jatuh dalam dosa. Karena saya tahu masa lalu saya. Karena itu saya serius dalam hal itu. Tapi apa yang dikerjakan Tuhan di luar daripada apa yang saya pikirkan. Kalau kamu ngontrak rumah teman-teman, ngontrak itu biasanya itu 2 tahun, minimal 1 tahun, jarang, biasanya 2 tahun ya. Tapi mereka ternyata teman-teman ngontrak rumah 3 bulan kemudian tidak ada lagi. Karena Tuhan di luar daripada apa yang pernah kita pikirkan. Karena apa? Kita sadar diri kita lemah dan kita berdoa minta tolong kepada Allah yang Maha Kudus. Nah, yang ketiga teman-teman, ini solusi yang real teman-teman, yaitu apa? Cungkil matamu dan potong tanganmu. Tapi jangan artikan harafiah teman-teman. Lalu kamu bisa buang, aduh kasihan. Itu kamu menghinakan karya Tuhan. Tuhan sudah mengatakan tubuhmu diciptakan baik dalam Kejadian 1. Kamu coba. Tapi ini maksudnya apa teman-teman? Bukan harafiah, tetapi apapun yang membuat matamu berdosa, tanganmu berdosa, buang. Jadi jika karena HP-mu teman-teman kamu berdosa jatuh dalam pornografi, untuk sementara jangan pakai smartphone deh, pakai handphone kuno yang hanya bisa SMS dan telepon. Serius. Seorang anak remaja datang ke saya teman-teman, dia konseling ke saya dan dia katakan, "Dosa, saya ini gimana ya, Dosa, tolong dong. Saya terjebak dalam masturbasi. Berapa kali kamu masturbasi? 3 kali seminggu." Anak remaja kelas 9. Lalu saya katakan, kamu nonton porno. Gimana kamu nonton porno? Smartphone, dia bilang. Lalu saya katakan, masalah yang radikal harus diselesaikan dengan radikal. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh, maka kamu harus buang HP-mu atau yang kedua, kamu tetap punya HP tapi HP jatuh. Serius teman-teman, harus dibuang. Kalau misalkan kamu gara-gara TV, MTV itu teman-teman, atau YouTube-mu melihat Katy Perry atau siapa lagi itu, saya nggak tahu tuh, yang sampai seronok-seronok ya teman-teman ya. Video klip teman-teman, sebenarnya hal-hal vulgar itu nggak perlu ada pun, jalan ceritanya nyambung kok. Tapi tak kenapa diadakan, diselipkan. Saya nonton film teman-teman, Black Swan. Mungkin kamu pernah nonton Black Swan. Itu sebenarnya nggak perlu ada konten
bagian ciuman dan apa segala macam itu, tapi dia adain di situ. Untuk apa? Itu untuk merusak teman-teman, untuk melihat bahwa itu biasa. Sehingga anak-anak muda ketika ketemu sama temannya, ya cipok, biasa. Mereka yang TV Hollywood, itu teman-teman. Karena itu kita perlu cungkil mata, potong tangan. Dan yang berikutnya itu adalah jangan pernah sendirian. Sibukkan dirimu dengan hal yang positif. Jangan pernah sendirian, benar. Gitu kamu sendirian teman-teman, depan laptop sendirian nih. Nah, kamu berhadapan dua pilihan. Suka internet itu pop-up teman-teman ya. Kamu klik tanda silang atau tanda memperkosa. Iya benar. Jangan pernah sendirian. Tapi kalau kamu ada orang di sampingmu, tentu lebih sungkan. Kecuali kalian sama-sama. Itu beda teman-teman. Iya, kecuali kamu sama-sama. Nah, yang berikutnya perlu penguasaan diri. Perlu penguasaan diri. Karena apa teman-teman? Ini ingat bahwa kita berzina bukan hanya berzina secara fisik, tetapi jika memandang orang lain pun dan menginginkannya, kita sedang berzina. Ingat dosa Daud, sampai dia menutupi dosa-dosa yang lebih besar lain karena mulai daripada mata. Nah, pertanyaannya, kapan kita berzina secara mata? Menginginkan wanita lain di mata kita. Itu pada saat kita mengimajinasikan wanita itu dalam pikiran kita. Kapan itu terjadi? 2 detik jika kamu melihat konten porno atau wanita lain. Karena apa teman-teman? Pada saat kamu melihat seseorang, misalkan jalan di mall, kamu lihat dan kamu amati, dan jika itu kamu amati 2 detik lebih, itu sudah terjadi proses di otakmu teman-teman. Menginginkan wanita itu, membayangkannya, dan berzina di dalam pikiranmu. Kenapa saya katakan gitu? Karena kita nggak mungkin menghindari wanita-wanita cantik, bersiluaran dan seksi teman-teman. Kalau kita misalkan melihat mereka, pada saat kita melihat tidak langsung kita berdosa. Tapi pada saat kita melihat dia 2 detik, mengamati teman-teman, itu artinya kita menginginkannya. Nah, sama seperti juga saya pada saat menyiapkan misalkan hal seperti ini kan suka itu nyari-nyari gambar teman-teman. Karena kita ketik Yesus pun ada gambar yang seronok, benar nggak teman-teman? Benar, serius. Kalau misalnya tugas-tugas apapun gitu, bayangkan saya ketik Yesus ada gambar seperti itu. Nah, pertanyaannya, jika kamu melihat itu lebih dari 2 detik, kamu sedang dikuasai oleh hawa nafsu dan kamu sedang berzina. Tapi kalau hanya kamu lihat, langsung matikan atau scroll down, scroll up. Tapi kalau kita mau biarin teman-teman, lalu klik kanan, lalu buat di new tab, kamu berzina. 2 detik. Hai, karena dalam 2 detik itu proses terjadi di dalam otak dan kamu sudah berzina. Dan solusi yang berikutnya teman-teman, bahaya pornografi, sadarilah. Kita nggak boleh bermain-main dengan pornografi, benar. Saya yakin semua kita di sini pengen nikah, benar nggak? Gak ada yang pengen selibat kan? Pengen nikah kan? Iya kan? Nah, kalau kamu tetap hidup dalam pornografi, terutama cowok teman-teman, gitu kamu masuki pernikahan 1-2 tahun, oke lah. Tapi mulai masuki kemudian tahun-tahun berikutnya, kalau kamu tidak pernah selesaikan sekarang, itu tetap akan terbawa di dalam kehidupan pernikahanmu. Dan kamu meskipun nikah masih tetap melihat serius. Kamu akan merusak kehidupan pernikahan, merusak masa depan. Jangan pernah pikir teman-teman aku pintar, aku jenius. Karena saya dulu pernah punya teman di SMP teman-teman, orang sangat jenius, dia hanya belajar dikit, pintar, dan dia sudah diprediksi akan masuk ke universitas-universitas top di Indonesia dan menjadi orang yang sangat sukses. Tapi ada satu hal teman-teman, SMP, dia suka baca porno, cerita porno, dan kemudian dia tidak mengendalikan teman-teman. Dan orang yang jenius ini kemudian tidak mampu mengendalikannya, hawa nafsunya, lalu kemudian dia menghamili wanita lain beragama Islam. Dan tahu sekarang apa kerjaannya teman-teman? Dia tidak selesai akan SMA-nya dan dia jualan yang keliling-keliling itu teman-teman, jam palsu itu tahu ya, sambil jualan. Bayangkan seorang jenius. Jangan kamu pikir karena kamu pintar, porno akan menghancurkan masa depan. Tetapi hidupmu akan diberkati. Karena apa? Ingat, Allah itu kudus. Ia memberkati orang-orang yang berjuang untuk hidup kudus. Dan dia tahu niat kita teman-teman. Dan dia akan memberikan Roh Kudus menolong kita. Karena itu, ini adalah sebuah panggilan kita sebagai orang-orang percaya teman-teman. Jangan sama dengan dunia. 97% anak-anak muda melihat pornografi. Saya pengen teman-teman, saat ini kita akan merayakan, akan
mengingat akan kematian Kristus. Ini adalah panggilan kita untuk mati bagi dosa. Dan di hari Minggu dia bangkit, teman-teman. Kita pun harus bangkit, mengalahkan, menang terhadap dosa pornografi. Karena itu ini panggilan kita. Karena itu mari sesudah selesai dari sini, teman-teman. Jika kita memang bergumul akan hal ini, selesaikan sepulang dari sini. Selesaikan sendirian di hadapan Tuhan. Dan ambil langkah-langkah yang konkret untuk mengalahkannya. Ambil langkah-langkah yang konkret. Mari kita tundukkan kepala kita. Allah yang Maha Kudus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk memanggil anak-anak muda hidup dalam kekudusan. Gelisahkanlah hati mereka, Tuhan, yang terjebak dalam pornografi dan masturbasi dan pacaran yang tidak sehat. Gelisahkan terus sampai mereka datang bertukuk lutut mengakui dosa mereka. Untuk mereka mau mengambil komitmen, Tuhan, untuk hidup kudus, menjauhkan dosa pornografi, menjauhkan hal-hal yang membawa mereka jatuh kepada dosa tersebut. Inilah kerinduan-Mu, Tuhan, untuk melihat akan umat-Mu hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali ini. Karena itu penuhi akan Roh Kudus akan setiap akan umat-Mu, supaya sungguh-sungguh Tuhan boleh bekerja dan kami boleh melihat gereja yang kudus boleh nyata, anak-anak muda yang hidup dalam kekudusan yang berbeda daripada dunia ini. Inilah doa kami, Tuhan. Biar kiranya tubuh kami pisahkan daripada dosa, namun kami persembahkan sebagai senjata kebenaran. Nyatakan karya-Mu, kuasa-Mu bagi setiap kami dalam Kristus Yesus. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita sambil kita nyanyikan lagu Betapa Aku Bersyukur. Bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allah-Mu yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur kepadamu, puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sampai mana, aku ada hanya karena bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allah-Ku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu, puji agung nama-Mu, sembah kesucian-Mu. Aku ada sampai mana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang dapat kami berikan kepadamu. Tuhan juga berkati persembahan kami agar dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu dan untuk pelayanan-Mu saja.
Terima kasih Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak. Bapak tadi bilangnya apa? Setahu gue dia belum beli sih. Selamat teman-teman. Selamat pagi. Oke, pertama-tama terima kasih buat Pak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini. Kemudian ingin menanyakan apakah di antara teman-teman ada yang baru pertama kali bergabung bersama Komisi Pemuda GKI Puri? Ada bagaimana? Ya, selamat datang Bapak. Udah lama banget ya. Ada kan dari teman-teman yang baru hadir? Oh, tidak ada, baik. Oke, ingin menyampaikan sedikit pengumuman. Pertama-tama yaitu servant gathering. Jadi kembali mengingatkan, nanti bulan April kita akan ada kebersamaan pelayan. Apa itu? Ya, jadi kita akan ada workshop yang akan disampaikan oleh Kojo juga teman-teman dari Pemuda. Nah, buat teman-teman yang udah ngisi form dari bulan Februari lalu, diundang untuk hadir, yaitu teman-teman yang berkomitmen untuk melayani. Nah, buat teman-teman yang belum isi dan pengen melayani, boleh menghubungi kami pengurus. Jadi kalian bisa dilibatkan sama tim ini, kira-kira. Terus apa lagi? Pasca, jangan lupa. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir kebaktian KP. Minggu depan kita akan bergabung bersama Komisi Remaja merayakan Pasca jam 2 siang di aula utama. Jadi jangan datang jam 8 ke sini karena tidak ada siapa-siapa. Betul. Oke, dan mengingatkan juga hari Jumat kita juga ada kebaktian Jumat Agung bersama umum yaitu jam 7 dan jam 10. Nah, kalau Paskah umum itu jam 6 dan jam 10, sedangkan Paskah kita yaitu jam 2 siang. Kayak gitu. Terus apa ya? Oke, juga mengingatkan nanti teman-teman dari kreatif juga akan ada acara. Mungkin Bapak Adelwin boleh menyampaikan. Ada acara apa, Pak? Kita makan-makan enggak. Ya. Sebenarnya sih tadinya ini buat internal anak-anak kreatif doang. Enggak. Cuma buat tim kreatif. Cuman mungkin kalau ada yang tertarik di luar tim kreatif nggak masalah. Kita bakal hari ini mau belajar bareng software Adobe Illustrator sih, karena sebenarnya kan kita punya project dan itu project yang harus kita buat. Salah satu menggunakan itu. Dan beberapa dari kita mungkin belum terlalu kenal dengan software tersebut dan mungkin belum mahir nih. Gue sendiri juga belum mahir sih. Makanya kita mau belajar bareng. Ntar jam 2 ada di ruang rapat majelis ya. Ruang rapat majelis. Kita bakal belajar bareng. Jadi ini bukan kayak mentoring sih, bukan kayak tutorial. Jadi kalian ikutan ini, pencet ini. Enggak. Jadi kita belajar bareng aja, misalnya, oh ya kayaknya aku pernah belajar begini deh, gitu. Oh ya kita belajar bareng, basic aja sih sebenarnya sih, yang paling ini sih paling basic aja sih. Itu aja sih, ini. Kita makan-makan. Enggak. Banyak jayus sih. Oke, jadi intinya kalau pengen belajar bareng Adobe Illustrator bisa bergabung sama tim kreatif jam 2 siang di ruang rapat majelis lantai 3. Gitu. Oke, jadi mau ingat lagi aja. Jadi minggu depan Pasca, minggu depannya lagi minggu pertama April. Jadi kita nggak ada juga, kita gabung di KU. Lalu baru minggu kedua April kita masuk ke Spectrum of Me yang baru. Jadi Spectrum of Me and God sudah berakhir bulan ini, kita berlanjut ke Spectrum of Me yang baru. Itu aja. Terima kasih untuk GI Edi Kuning ya. Tadi di depan 3 ini kita sama-sama di sekolah kita udah. Saya melihat perubahannya lama nggak dengar korban, ada fotonya luar biasa ya. Nanti kita semua diberkati teman-teman. Oke, mengingatkan kembali untuk bulan April ini April depan. Jadi yang sudah komitmen menulis untuk melayani di Puri, kita mau adakan satu perubahan dari pelayan. Jadi nanti setelah workshop, jadi selama 3 minggu setelah ibadah kita kumpul ya. Jadi minggu kedua, ketiga dan keempat kita kumpul. Nanti kita akan workshop di situ. Jadi banyak kita juga aktif, tidak hanya mendengar, kita aktif melakukan sesuatu. Setelah itu nanti akan dibangun tim-tim ya. Jadi ada tim kreatif dibangun sendiri, tim Asher kalau selama ini
Asher di sini garing banget ya, saudara-saudara ya. Salah konten, nggak dikenal gitu ya, kasihan sekali gitu ya. Nggak dikenal lamanya gitu. Antar singer, antar worship leader juga nggak. Nanti kita akan bikin tim pemuji musik dan pujian. Tim Asher itu adalah tim pemerhati. Nanti kita belajar psikologi juga di situ, gimana memperhatikan orang segala macam gitu ya. Nanti ada tim kreatif sendiri. Nanti kita ciptain beberapa komunitas di tempat kita supaya lebih akrab. Karena sebetulnya menjadi keresahan saya saat masuk, banyak dari kita pergi ke gereja karena ikut orang tua. Ikut orang tua, sudah pulang cepat-cepat pulang bersama orang tuanya. Kita mau bikin sesuatu yang berubah di sini, kita bikin satu yang baru. Kita bersama-sama memiliki komunitas ini. Ya. Nanti mungkin ada tim sport ministry gitu ya. Winter sudah 18 peserta. Kita latihan olahraga daripada mikirin yang gak kita mikirin nonjok-nonjokin teman di situ ya. Nah, tapi nggak kena gitu ya. Jadi kita latihan itu sudah ada Sunday mungkin futsal dan segala macamnya. Jadi kita menjadi satu komunitas yang hidup sebagai orang percaya. Juga saya saat ini ingin mengajak kita berdoa buat teman-teman kita yang bulan depan UNAS, betul ya? Tolong yang UNAS bulan depan bangkit berdiri. Ini teman-teman kita yang akan berjuang, ya. Kalau maju ke depan lebih bagus, kita bisa lihat wajahnya, kita berdoa, tolong lagi ke depan, ya. Kita doa, nggak ada yang gagal ya. Tapi kamu belajar yang serius. Oke, ayo tolong ke depan. Kita berdoa bareng-bareng, teman-teman kita bangkit berdiri, kita doain teman-teman kita, ya. Yang mau ujian nasional, ya. Waktu kita tanya apakah butuh bimbingan belajar diadakan di kafe, mereka bilang butuh gitu ya. Berarti brilian, tapi briliannya jangan jadi seperti yang diceritain di Edi gitu ya. Akhirnya jualan jam keliling, tidak gitu ya. Oke, mari kita Joshua juga ya, betul ya. Ini paling itu dia cerita nggak butuh. Ya. Mari kita bangkit berdiri semua, teman-teman, kita berdoa untuk teman-teman kita biar Tuhan berikan kekuatan, memberikan hikmat, kemampuan, kesehatan terutama menjelang UNAS bulan depan sehingga mereka boleh menyelesaikan, dan juga pergumulan untuk studi lebih lanjut biarlah Tuhan yang jawab. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang akan UNAS bulan depan, Tuhan. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan untuk segala hal yang sudah dipelajari untuk menghadapi itu. Percaya Tuhan dengan segala sesuatu yang sudah dikerjakan, mereka boleh bisa mengerjakan setiap hal itu dengan baik. Mereka boleh mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka kerjakan selama 3 tahun di SMA, Tuhan. Kami serahkan segalanya Tuhan, juga jauhkan mereka dari segala hal bahaya, sakit, penyakit, sehingga mereka boleh Tuhan mengerjakan semuanya. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan karena mereka anak-anak Tuhan yang boleh mengerjakan dengan jujur, dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi berkat. Berkati juga masa depan mereka untuk studi yang lebih lanjut dengan setiap universitas di dalam setiap pergumulannya yang sudah dipilih dan dinantikan dan mulai masuk tes-tes, biarlah Tuhan boleh memberikan pimpinan sehingga mereka juga boleh memilih yang tepat sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh melihat dan mendengar kabar yang baik dari teman-teman kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Deborah dan Amor yang di ladang misi selama 1 tahun Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, biarlah Tuhan juga boleh menguatkan. Juga kami berdoa untuk setiap kami di dalam menjelang peringatan kami akan penderitaan dan kebangkitan Kristus. Biarlah Tuhan juga boleh kami mempersiapkan hati kami untuk mengkhususkan hidup kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami diubahkan kembali melalui karya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk KI Edi Guni yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Kau berkati pelayanannya Tuhan dalam setiap hal yang dikerjakan, seluruh keluarganya Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui berkat Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan oleh Roh Kudus, kita boleh pulang di dalam berkat-berkat Allah. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
saat teduh. Setelah itu kasih salam buat teman-teman untuk supaya lebih semangat ya. Ibadah selesai ya. Kasih salam saya dulu ya. Bisa ini enggak video. Oh video. Ini gimana? Mau kredit beta Itu bantuin. masih video. Masih video. Halo Henny. Tadi sebenarnya gue pengen ngomong pas rekaman, cuman itu Terus kayak gantian. Oke. Tadi bagus ya. Yaudah, gitu lah. bagus tuh. Tadi kelihatan terus. Yaudah, sampai ketemu lagi. Kayak kerja sama